Learning Jurnal Pembelajaran Agenda 3. Oleh Bambang Asmanto, SE, MC. 1. Komunikasi dalam pelayanan publik. Komunikasi dalam pelayanan publik adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau instruksi antara penyelenggara layanan publik, pemerintah atau institusi publik lainnya, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Komunikasi ini sangat penting karena menentukan kualitas pelayanan yang diberikan dan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Tujuan komunikasi dalam pelayanan publik. 1. Menyampaikan informasi layanan dengan jelas dan akurat. 2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik. 3. Menyerap aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. 4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan. 5. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal, melalui lisan, seperti tanya jawab di loket layanan. 2. Komunikasi tertulis, surat, email, brosur, papan pengumuman. 3. Komunikasi digital, website resmi, media sosial, aplikasi layanan. 4. Komunikasi nonverbal, sikap petugas, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Ciri-ciri komunikasi yang efektif dalam pelayanan publik. 1. Jelas dan mudah dipahami. Informasi tidak ambigu atau membingungkan. 2. Tepat waktu, disampaikan pada saat yang relevan atau dibutuhkan. 3. Transparan, tidak menyembunyikan informasi penting dari masyarakat. 4. Empatik, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan keluhan publik. 5. Responsif, tanggap terhadap pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Hambatan komunikasi. 1. Bahasa yang tidak dimengerti masyarakat. 2. Teknologi yang tidak merata, digital divide. 3. Petugas layanan yang kurang ramah atau tidak komunikatif. 4. Informasi yang tidak konsisten atau berubah-ubah. 5. Birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Strategi meningkatkan komunikasi dalam pelayanan publik. 1. Melatih petugas dalam keterampilan komunikasi dan pelayanan prima. 2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan inklusif. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran. 4. Menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi yang mudah diakses. 5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses komunikasi. 2. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. Perencanaan kegiatan pelayanan publik adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah operasional guna memberikan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan perencanaan kegiatan pelayanan publik. 1. Menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, anggaran, SDM, sarana. 3. Meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan publik. 4. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pelayanan. 5. Mencegah pemborosan dan tumpang tindih kegiatan. Adapun langkah-langkah perencanaan kegiatan, aspek yang harus diperhatikan, dan dokumen-dokumen yang terkait yaitu sebagai berikut. 3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, RKA, pelayanan publik. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, RKA, dalam pelayanan publik adalah proses perencanaan yang menyusun secara sistematis kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk mencapai tujuan layanan kepada masyarakat. Dokumen RKA ini menjadi dasar dalam penyusunan APBN, APBD, dan pelaksanaan program oleh instansi pemerintah. Tujuan penyusunan RKA pelayanan publik. 1. Menyusun kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat secara efektif. 2. Menjabarkan kebutuhan anggaran secara rinci dan terukur. 3. Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan prioritas pembangunan. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tahapan penyusunan RKA pelayanan publik. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perumusan kegiatan. 3. Penyusunan komponen anggaran. 4. Pengisian RKA. 5. Review dan verifikasi. 6. Pengajuan dan pengesahan. Tips penyusunan RKA yang efektif. Gunakan data dan evaluasi tahun sebelumnya. Pastikan setiap pengeluaran memiliki dasar kegiatan yang jelas. Libatkan berbagai pihak dalam penyusunan, staf teknis, keuangan, dan perencana. Gunakan format dan sistem sesuai ketentuan pemerintah, misalnya SIP atau Sakti.
Pastikan anggaran realistis, tidak under over budget. Tahapan penyusunan RKA pelayanan publik. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perumusan kegiatan. 3. Penyusunan komponen anggaran. 4. Pengisian RKA. 5. Review dan verifikasi. 6. Pengajuan dan pengesahan. Tips penyusunan RKA yang efektif. Gunakan data dan evaluasi tahun sebelumnya. Pastikan setiap pengeluaran memiliki dasar kegiatan yang jelas. Libatkan berbagai pihak dalam penyusunan, staf teknis, keuangan, dan perencana. Gunakan format dan sistem sesuai ketentuan pemerintah, misalnya SIP atau Sakti. Pastikan anggaran realistis, tidak under over budget. Berikut komponen utama pelayanan publik digital dan keunggulan pelayanan publik digital. Berikut tantangan pelayanan publik digital dan strategi pengembangan pelayanan publik digital. Lima, manajemen mutu. Manajemen mutu, quality management, adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas produk, layanan, proses, atau organisasi secara berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Manajemen mutu mencakup 1. Perencanaan mutu. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Peningkatan mutu berkelanjutan. Tujuan manajemen mutu. 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Menjamin konsistensi dan standar layanan. 3. Mengurangi kesalahan, cacat, dan pemborosan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 5. Meningkatkan daya saing organisasi. 6. Manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan adalah proses dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan membantu menemukan penyimpangan, mengevaluasi kinerja, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tujuan manajemen pengawasan. 1. Menjamin kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. 2. Mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini. 3. Menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan. 4. Memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Proses manajemen pengawasan. 1. Menetapkan standar kinerja, target, indikator, SOP, kebijakan. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil kerja, pengumpulan data dan laporan kinerja. 3. Membandingkan dengan standar, apakah sesuai atau menyimpang dari rencana. 4. Mengambil tindakan korektif, perbaikan, pelatihan ulang, perubahan strategi. Alat dan teknik dalam pengawasan. 1. Laporan kinerja, performance report. 2. Observasi langsung, supervisi. 3. Audit internal dan eksternal. 4. Indikator kinerja utama, IKU. 4. Sistem pengaduan masyarakat. 5. Balance scorecard. Ciri-ciri pengawasan yang efektif. 1. Objektif, berdasarkan data dan fakta. 2. Tegas, memberi konsekuensi atas penyimpangan. 3. Konstruktif, memberi solusi, bukan hanya kritik. 4. Tepat waktu, dilakukan secara berkala dan cepat. 5. Partisipatif, melibatkan pihak terkait. Manajemen pengawasan adalah bagian penting dari tata kelola organisasi yang baik, good governance. Dalam konteks pelayanan publik, pengawasan yang efektif dapat mencegah korupsi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah proses manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan serta memastikan pencapaian hasil yang maksimal. Tujuan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 1. Memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien. 2. Menghindari penyimpangan dari rencana. 3. Menjamin kualitas hasil kerja. 4. Memberikan umpan balik untuk perbaikan. 5. Menilai kinerja pelaksana kegiatan. Tahapan pengendalian kegiatan.
Berikut langkah-langkah umum dalam proses pengendalian kegiatan. 1. Penetapan standar pelaksanaan. Indikator kinerja, waktu pelaksanaan, mutu, anggaran. Contoh, waktu pelayanan maksimal 10 menit per orang. 2. Pemantauan, monitoring. Mengamati dan mencatat pelaksanaan kegiatan. Bisa melalui laporan harian, observasi langsung, sistem digital. 3. Evaluasi pelaksanaan. Membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan. Apakah ada deviasi, penyimpangan? 4. Tindakan korektif. Mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan. Contoh, menambah tenaga kerja, memperbaiki sistem, pelatihan ulang. 5. Pelaporan. Dokumentasi hasil pengendalian untuk keperluan evaluasi dan akuntabilitas. Alat dan metode pengendalian. 1. Checklist kegiatan. 2. Laporan kemajuan, progress report. 3. Grafik Gantt audit internal. 4. Aplikasi manajemen proyek, misal, Trello, Asana, SIP. Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah fungsi penting dalam manajemen yang menjamin kegiatan tidak hanya dilakukan, tetapi dilakukan dengan benar. Tanpa pengendalian, kegiatan bisa menyimpang dari tujuan, melampaui anggaran, atau gagal memberi manfaat maksimal.